Beberapa dari kalian ada yang protes dengan kualitas audio di channel ini. Oleh karena itu, saya ingin berkembang dan ingin meningkatkan kualitas audio di channel ini. Saya research, nonton YouTube, bahkan saya sampai kursus berbayar untuk mendapatkan audio yang lebih bagus. Nah, di video kali ini kalian nggak perlu bayar, biar saya aja yang sharing ilmu yang saya dapatkan, mulai dari proses editing, kemudian apa saja yang perlu diketahui, peralatan apa yang saya pakai, dan saya akan compare beberapa tipe mic wireless yang lain ya, featuring Saramonic Ultra. Step pertama, kalau teman-teman mau mendapatkan audio yang bagus, itu jelas teman-teman invest ke mikrofon. Nah, mikrofon ini memang ada banyak banget jenisnya ya. Salah satunya adalah mikrofon wireless. Tapi mikrofon wireless itu pun bukan menjadi satu-satunya opsi apabila kebutuhannya berbeda. Contoh, apabila kalian membutuhkan talking head kayak gini atau podcast, itu biasanya mikrofon yang dipilih itu mikrofon yang punya polar pattern yang satu arah. Kemudian jenis mikrofon yang sering kita pakai itu adalah mikrofon wireless ya. Dan mikrofon wireless itu punya sifat penangkapan suara omnidirectional, di mana dia akan menangkap suara dari berbagai sudut. Nah, ini kadang-kadang kalau teman-teman tidak pakai noise cancellation, maka dia akan menangkap suara AC, kemudian kipas angin. Ini yang kadang-kadang bikin noise atau suara tambahan yang agak mengganggu. Kemudian, setelah teman-teman menentukan mikrofon sesuai kebutuhan, ada beberapa faktor lain ya. Yang pertama, itu dikarenakan memang studio kita belum di treatment. Nah, studio yang di treatment itu kayak gimana Bang? Ya, studio yang di treatment itu adalah studio yang memang banyak sekali peredamnya ataupun acoustic panel. Jadi suara itu kan punya pantulan ya. Kalau memang tidak memiliki peredam atau ruangnya tidak tertreatment, maka pantulannya akan balik ke mikrofon sehingga itu yang menyebabkan suaranya gema. Jadi nggak hanya pemilihan mikrofon tapi juga lingkungan atau studio teman-teman itu memang harus di treatment. Ya, biaya lagi. Bayangkan aja kalau kalian melihat sebuah video audionya jelek tapi gambarnya bagus, mungkin gampang di skip. Tapi kalau audionya crispy, kalian nyambi masa atau nyambi hal yang lain, masih bisa kita dengarkan dari jarak jauh, ya nggak? Jadi audio memang prioritas. Disclaimer dulu, mikrofon ini memang dikirimin oleh PT Dinka Pratama untuk kita buatin video. Tapi isi video ini itu pure pendapat saya, bahkan saya akan ngasih tips bagaimana cara memaksimalkan mikrofon ini agar bisa dijadikan acuan teman-teman. Yuk langsung saja kita mulai dari unboxingnya terlebih dahulu. Pertama, isi dalam paket pembeliannya kalian langsung mendapatkan 2 transmisi, 1 receiver, kemudian ada antena yang mana ini kalian bisa pasangkan ke receiver, dan Saramonic ngeklaim jaraknya bisa up to 300 meter. Sudah dapat kabel connect to kamera, kemudian sudah dapat 2 konektor baik untuk iPhone jadul, Lightning port, ataupun USB Type-C. Kemudian ada dead cat dan charging case-nya. Jadi untuk 2 port tambahan Lightning dan USB Type-C ternyata bisa kita masukkan ke dalam charging case-nya. Pertama, buat build materialnya, memang ini solid banget, dilapisi kulit jeruk, baik charging case, receiver, bahkan transmisinya itu sendiri. Kemudian mikrofon ini punya IP rating IPX5. Jadi untuk cipratan ini masih aman sih, asalkan jangan dimasukkan ke dalam air. Buat transmisinya sendiri ini dapat 2, tapi secara ukuran memang sayangnya cukup gede, kurang begitu enak dilihat. Nah, tapi untungnya punya lubang 3,5 mm. Jadi kalian bisa hubungkan dengan lavalier mic. Ini sudah saya pakai dari tadi, dan ketika kalian menghubungkan dengan lavalier mic pun kalian bisa aktifkan noise cancellingnya. Nah, ini sudah saya aktifkan noise cancellingnya. Kemudian sistem clip-on-nya ini sudah magnet, dan magnetnya sangat kuat sekali. Kemudian untuk transmisinya sendiri juga sudah punya internal storage sebesar 8 GB. Jadi kalian bisa merekam tanpa menggunakan receiver selama kurang lebih 15 jam. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian pakai antenanya, kalian bisa mendapatkan jarak sejauh 300 meter. Kemudian beberapa fitur yang sangat luar biasa dari mikrofon ini itu adalah 32 bit float. Nah, apa sih Bang 32 bit float? Jadi bahasa gampangnya adalah ini adalah file audio yang bisa kalian uli-uli di post processing. Ya kayak kalau di dunia fotografi file RAW lah. Alright, ini masih di kondisi outdoor.
Cuman sekarang lebih berisik karena samping saya suara AC yang lagi bekerja. Tapi nggak tahu gimana kalian mendengarkan suara AC-nya atau tidak. Dan ini belum saya aktifkan noise cancellation-nya. Saya akan coba aktifkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ini sudah saya aktifkan noise cancellation-nya. Gimana? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Ada mode auto gain yang dimana kalau kalian ngomong sekeras mungkin, maka dia tidak akan clipping. Kalau kalian ngomong selirih mungkin pun suaranya masih terjaga. Kemudian mic wireless ini juga punya fitur timecode. Kalau teman-teman ingin sync audio di post processing ataupun kalian kerja dengan multi kamera yang banyak, kita bisa set frame rate sesuai kebutuhan ya, dimana kita bisa satu klik aja dengan timecode ini agar menyesuaikan audio dengan video. Untuk mengoperasikan mic wireless ini cukup intuitif. Sudah terdapat layar AMOLED beresolusi HD. Kemudian dinyalain dulu ya kalau mau pakai 32 bit floatnya. Dan ada knobnya. Jadi ini penggunaannya sangat satisfying banget. Ini adalah perbandingan 3 mikrofon. Ini pertama saya menggunakan Godok Wake S dengan kemampuan 16 bit. Saya belum pakai noise cancellingnya. Dan ini saya sudah menggunakan noise cancelling dari Godok Wake S. Dan ini adalah kualitas dari DJI Mic Mini. Dia memiliki kemampuan 24 bit ya. Jadi ini 16 bit. Kemudian 24 bit di DJI Mic Mini. Dan yang Saramonic Ultra itu 32 bit float. Nah, ini DJI Mic Mini setelah saya aktifkan noise cancellingnya. Ini adalah Saramonic Ultra. Saya belum menggunakan noise cancelling. Coba saya diam, apakah suara AC itu masih terdengar? Nah, sekarang saya akan coba aktifkan noise cancellingnya ya. Nah, ini sudah saya aktifkan, warnanya jadi hijau. Gimana menurut kalian? Apakah ada perbedaan dengan dua mikrofon yang sebenarnya secara rentan harga, kemudian kategorinya juga berbeda? Ini masuk dalam kategori flagship. Dua ini itu bisa dibilang mid mic wireless lah. Ini adalah perbandingan 3 mikrofon. Ini pertama saya menggunakan Godok Wake S. Dan ini adalah kualitas dari DJI Mic Mini. Ini adalah Saramonic Ultra. Saya belum menggunakan noise cancelling. Nah, ini adalah kualitas dari Saramonic Ultra ketika saya gunakan di luar ruangan. Dan ini belum saya aktifkan ya noise cancellingnya. Suara anginnya masih kerasa nggak? Yuk kita aktifkan noise cancellingnya. Nah, ini sudah saya aktifkan noise cancellingnya. Gimana hasilnya mikrofonnya? Perbandingan fitur-fitur dan kualitas audionya sendiri. Buatku ini salah satu mic wireless high-end terbaik yang pernah saya coba. Fiturnya sangat lengkap banget. Nah, sekarang saya akan ngasih spill-spill ya proses saya mengambil audio di channel ini. Pertama tadi sudah saya sebutkan di awal-awal. Dan sekarang lebih ke treatmentnya ya. Jadi pada saat saya merekam, saya pastikan audio level di kameranya itu ada di 1-3. Kalau lebih dari 10 bakal ada suara noise ya. Untuk mic wirelessnya, kalian bisa ulik-ulik di bagian receivernya. Kalian pilih aja sound profile-nya itu original. Kemudian gain modenya itu off aja. Kalau teman-teman pilih auto gain, itu kurang begitu tepat karena auto gain itu keperluannya memang sangat bising. Nah, untuk keperluan yang nggak terlalu bising di sekitar teman-teman ya di off-in aja. Kemudian untuk receivernya sendiri itu volumenya kalian setting minus 10 sampai minus ke 13 untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih clean. Kemudian selanjutnya untuk transmisinya itu biasanya saya setting dari 0 desibel sampai 3 desibel. Dan jangan lupa nyalain dulu fitur 32 bit floatnya. Ini wajib banget agar bisa kita uli-uli di post processing. Untuk post processing simple, saya pakai Adobe Premiere Pro. Biasanya saya pakai dua efek audio. Yang pertama dynamic processing. Kalian bisa ngikutin aja grafik yang saya tampilkan. Kemudian untuk efek yang kedua, multiband kompresor kalian masukkan aja dan pilih broadcast. Maka suara teman-teman atau audio yang kalian rekam dengan mikrofon ini digabungkan dengan treatment-treatment yang saya share tadi, ini sudah cukup naik kelas hasilnya. Teman-teman mau mendapatkan audio yang bagus, itu jelas teman-teman invest ke mikrofon. Untuk kasus saya karena ruangnya belum di treatment, saya tambahin efek di reverb di Premiere Pro, pilih yang light. Dan buatku memang mikrofon dari Saramonic Ultra ini kekurangannya memang cuma satu, ukurannya besar, tapi karena sudah ada lubang jack audio ya bisa disambungkan ke lavalier mic ya.
Jadi saya kasih nilai 9 dari 10 untuk mic ini. Karena memang meskipun ini dikirimin PT Denka Pratama, tapi secara kualitas fitur-fitur ini adalah mic wireless terlengkap yang pernah saya coba. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk share video ini, subscribe juga agar tahu tips-tips soal dunia pergadgetan. Untuk link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.